Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini. Dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagat dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet. Mulai dari momen kocak camat digerebek warga, aksi polisi luar negeri hentikan mobil mencurigakan di jalan, dan masih banyak lagi. Kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Inilah detik-detik polisi di Michigan yang melakukan aksi heroik tak kalah melihat mobil yang mencurigakan. Sebelumnya mobil yang mencurigakan tersebut berkendara tak stabil, bahkan sempat menabrak trotoar. Akhirnya petugas kepolisian mendekat ke mobil tersebut dan melakukan tindakan darurat. Seorang petugas langsung meloncat dan mencoba masuk ke mobil tersebut. Dan setelah berhasil, beruntungnya mobil itu dapat dihentikan. Dan diketahui ternyata pengendara mobil yang berkendara secara mencurigakan itu mengalami kondisi darurat medis. Dan setelah berhasil diamankan, pengemudi dibawa ke rumah sakit setelah pihak kepolisian menelpon keluarganya. Dan karena aksinya ini, para petugas kepolisian tersebut viral dan menuai banyak pujian dari warganet. Dugaan pelanggaran netralitas pejabat pemerintahan terkait Pilkada Serentak 2024 dilakukan Camat Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Enggo Pratama. Dugaan ini mencuat setelah mobil dinas yang digunakan camat tersebut tertangkap basah membawa alat peraga kampanye salah satu calon Bupati Pesawaran. Warga mendapati mobil yang terparkir di halaman kantor Kecamatan Negeri Katon berisi alat peraga kampanye. Setelah dilakukan diperiksa, warga menduga mobil tersebut mengangkut banner milik pasangan calon Bupati nomor urut 2, Nanda Indira Antonius. Namun pemilik mobil dan camat Enggo Pratama tidak terlihat di lokasi, sementara pegawai kecamatan yang berada di sekitar kantor terkesan enggan memberikan informasi terkait keberadaan camat. Beberapa jam kemudian, warga berhasil menemukan camat Enggo Pratama yang ternyata sedang bersembunyi di bawah meja dalam ruang kerjanya. Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran yang berada di tempat kejadian meminta pihak Bawaslu dan kepolisian untuk segera memeriksa isi mobil tersebut agar kecurigaan warga bisa terbukti. Sementara itu, Oktias Afriza, seorang anggota Bawaslu Pesawaran, meminta waktu untuk berkoordinasi dengan rekan-rekannya mengenai prosedur yang berlaku terkait pembukaan mobil tersebut. Izin Pak, kenapa jemput Pak? Hah? Yang pentingnya dia jatuh ini HP ya? Jatuh HP, kenapa Bang? Harus bangun tidur. Bangun tidur? Ini kan lagi nggak? Untuk membuka ini udah hadir. Ada enggak? Mana pejabatnya? Pak, tadi kenapa ngumpet Pak? Nggak ngumpet, tidur. Oh, tidurnya bisa sampai 3 jam apa ya? Bayangan. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam, Pak. Tidur Pak. HP ini jatuh. Pak, mobilnya nembak Pak. Pakai celana pendek Pak. Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek Pak. Bodi distribusi. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas pun. Oh. Bapak nginep sini. Bapak nginep sini Pak. Nginep di bawah kolong meja, Bang ya? Foto aja, foto banget. Wih, foto banget, Bang. Banget tuh. Cakep Pak ya. Asik. Cakep Pak ya. Pemimpin sementara Haiti Edgar LeBlanc Fils menjadi viral ketika dirinya berpidato di sidang umum PBB di New York ke-79. Ketika tengah berpidato, Presiden sementara Haiti ini melakukan hal yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Bagaimana tidak diduga karena kehausan, Edgar meminum air langsung dari teko. Tak hanya itu, ketika minum air yang ada di dalam teko sedikit tumpah dan berakhir membasahi pakaian yang dikenakan Presiden sementara Haiti tersebut. Badai atau topan tropis Milton hantam negara bagian Florida, Amerika Serikat. Kejadian ini berlangsung setelah sebelumnya badai tersebut menghantam Teluk Meksiko pada 6 Oktober 2024. Bencana ini membuat pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan darurat. Badai ini bisa menjadi badai terburuk di kurun waktu lebih dari 100 tahun yang menerjang selatan Amerika Serikat. Angin tornado dan hujan angin dikabarkan muncul di pantai barat Florida beberapa jam sebelum badai Milton tiba. Bahkan banyak warga Florida yang memilih untuk mengungsi ke daerah yang aman sebelum badai Milton datang.
Inilah detik-detik sejumlah pelaku kerak yang berhasil tertangkap dan mendapat teguran keras dari seorang anggota TNI. Kejadian ini terjadi di daerah Serondol Kulon, Kota Semarang. Kerak sendiri merupakan sebuah sebutan untuk kelompok atau geng remaja yang terlibat dalam aksi kekerasan dan tindakan kriminal lainnya. Seringkali kerak menggunakan senjata tajam dalam aksinya. Istilah kerak banyak dipakai di wilayah Semarang dan sekitarnya. Terlihat dalam video, para pelaku kerak ini mendapat beberapa kali sentuhan hangat dari anggota TNI tersebut. Coba kalian dengarkan suaranya. Ini ambulan tidak boleh mengisi solar karena SOP-nya seperti itu katanya. Viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan sebuah keranda jenazah yang diturunkan dari mobil ambulans dan diletakkan di area pengisian bahan bakar. Kejadian ini berada di salah satu pom di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Jawa Tengah. Menurut kabar yang beredar, alasan kenapa keranda tersebut bisa diletakkan di tempat tersebut lantaran mobil ambulans ditolak mengisi solar. Dan setelah simpang siur berita mengenai kejadian ini, akhirnya pihak Pertamina memberikan klarifikasi. Pihak Pertamina mengatakan kalau kejadian tersebut memang benar adanya. Dan alasan kenapa mobil ambulans itu ditolak mengisi solar, hal itu dikarenakan si sopir ambulans tidak memiliki QR Code untuk pembelian solar bersubsidi. Selain itu, mobil ambulans itu juga belum memperpanjang pajak nomor polisi. Padahal untuk pendaftaran QR Code diperlukan nomor polisi yang hidup. Ini ambulan tidak boleh mengisi solar karena SOP-nya seperti itu katanya. Dalam pertandingan melawan timnas sepak bola Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain. Namun dalam pertandingan ini banyak sekali drama dan kontroversi yang terjadi. Dan puncaknya pada akhir pertandingan babak kedua, ketika seharusnya sudah lewat waktu pertandingan, si wasit botak biadab tersebut masih saja tak meniup peluit panjang. Dan akibatnya Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Tentu saja ini menimbulkan kemarahan bagi timnas Indonesia dan para supporter timnas Indonesia. Dan inilah beberapa video yang viral setelah pertandingan dengan Bahrain usai. Gimana bang tadi kalah bang? Gue jujur ya. Wah, wasit kontol. Loh, emang anjing emang wasitnya. Dia kontol. Iya, oke. Gua mau habisin wasit. Kacau ya wasitnya? Kacau. Tapi gua salut sama pemain gua, handal semua dan gua satu kiper yang membela. Martin Paes luar biasa. Satu wasit yang dicurangin orang Indonesia. Betul. Oke. Betul. Kecewa sekali gua, oke. Oke, siap. Bego. Ini aja lu habis, bego. Mbak. Ayo. Ayo cepetan lu. Kita paranin tuh wasit tuh. Wasit bener-bener. Rumahnya di mana dia? Kagak tahu, cari baik. Kampung apa? RT berapa? Lu tahu nggak? Udah naik. Bang, mau kemana bang? Nanya mulu lo. Jangan deroin dia mah. Cari wasit Cabut. gua. Bumbu gulung tuh wasit. Iya, ayo. Oke, di luar kelakuan wasit yang kampret, ini gue nemu sesuatu yang aneh nih. Jadi di live score, gol Bahrain yang kedua tuh tulisannya menit 90/9. Gue cek di Google juga 90/9. Di 433 juga 90/9. Nah, di IG-nya Bahrain kenapa 90/6 ya? Bahrain kenapa Bahrain? Gak mau ngaku golnya kelewatan 3 menit apa gimana? Hari ini akan mereview tentang perkembangan follower dari wasit kontol. 26,3 jadi 27,5. 27,6. 27,7. Ada postingan dia. 27,8. 28 ribu, Cok. Tapi 28,1. dia bos Vietnam lawan Irak apa Iran? 28,3. Anjing netizen Indonesia bangke. Anjing cepet juga ya. 28,6. 28,7.
28,8. 29. 29,1. 29,2. 29,4. 29,5. Terus. Terus. Udah 30.000 anjing. 30.000, Cok. Oh, 30.000 anjing. Anjing cepet banget. Sumpah, Cok, ini Indonesia. Ini Cok, ini Cok. Kok diangkut? Ada yang ngangkut, Cok. Wah, hilang. Akunnya hilang. Iya, hilang. Akunnya hilang. Akunnya hilang. Ya, akunnya hilang. Laporkan. Ya, Laporkan. Ya udah nggak usah lapor. Udah nggak bisa lapor, Cok. Oke. Akunnya udah hilang. Oke. Oke, thank you. Rekonstruksi kasus pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariman, mengungkap sejumlah fakta. Satu di antara fakta baru yang terungkap adalah kronologi pembunuhan Nia Kurniasari, si penjual gorengan yang menggunakan tali rafiah. Tali rafiah ini disebut sebagai senjata utama pelaku Indra membunuh Nia. Pelaku juga sempat menyeret korban di aliran sungai hingga membawanya ke tempat lain untuk dikubur. Ketika rekonstruksi ini dilakukan, ada banyak warga yang datang untuk melihat secara langsung. Dan terdengar suara sorakan warga yang merasa geram melihat tindakan pelaku. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.